Hey guys, welcome back to Lorinda channel. Terima kasih karena kamu sudah hadir untuk menonton video saya lagi kali ini. Dan kali ini kita akan membahas ataupun bercakap tentang 3 isu yang sedang hangat dan sedang hot di Malaysia sendiri, which is 3 isu ini sangat dekat di hati masyarakat, sebab ini ialah case yang melibatkan masyarakat. Saya rasa masyarakat lah, sangat masyarakat nih 3 case. First, case tentang penangkapan dai, dan kedua kita akan bercakap tentang lelaki Nigeria yang membaling cucu dia dari tingkat 3 ke bawah apartemen tingkat 3, guys. Sabar. Topik yang ketiga kita akan membahas ataupun bercakap tentang case wanita hamil 5 bulan ditampar oleh customer semasa dia sedang bekerja. Dan I assume dia bekerja sebagai cashier lah kan. So, tanpa basa-basi, mari kita pergi kepada cerita ini. First, kita ada cerita pasal dai. Oke, dai ini, dai S, huruf nama dia S. Saya yakin dan saya sangat percaya kamu semua sudah nampak berita ini. Dan saya bukanlah YouTubers yang pertama membahas ataupun mengupas tentang isu ini. Tarik nafas dulu aku. Oke, sebenarnya dia ini ditangkap atas tuduhan merangkul. Jadi, perkataan mero dan memperko itu kita akan tukar dalam video ini. Kita akan gunakan perkataan yang lebih manis sedikit kena dengar, yaitu merangkul lah. Jadi si dai ini, dai S ini telah ditahan untuk case rangkul. Jadi ada seorang gadis mendakwa diri dia telah dirangkul oleh dai ini. So, selepas dia membuat dakwaan tersebut, muncul lagi 6 orang yang mendakwa mereka juga ialah mangsa dai tersebut, which is 2 darinya ialah case rangkul, 3 merupakan case cabul, dan 2 merupakan case SX, luar tabi'i. Jadi saya tidak berapa clear tentang yang luar tabi'i ini, tapi saya jujur saja saya cakap, saya tidak mau Google sebab saya cukup trauma semasa saya baca balik 3 kejadian ini, 3 case ini, guys. Yes, I'm like, oh my god, what happened to this all peoples, what happened to these peoples, begitu dalam hati saya. Kenapa perlu membuat pilihan yang begitu, membuat pilihan merusakkan kehidupan orang lain, membuat pilihan merusakkan hidup diri sendiri, sedangkan ada pilihan lain, pilihan yang lebih baik, pilihan yang lebih aman untuk semua pihak. Saya bercakap tentang case merangkul ini sebab case merangkul ini dia umpama pakai agama, menumpang agama untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak senonoh ini. Dia memikat semua gadis-gadis itu, memujuk mereka untuk ikut dia pulang rumah dia, dan sampai di rumah dia akan merangkul mereka tanpa persetujuan mangsa-mangsa inilah. Dan dorang lambat membuat report, maybe sebab malu, merasa orang tidak akan percaya sebab dia seorang dai. Kalau macam yang tiada orang yang tampil duluan, tidak akan muncul yang lain. Bagus juga ada yang tampil duluan, so mangsa-mangsa sebelumnya akan ada macam keberanian untuk mengakui apa yang telah terjadi pada diri mereka, apa yang telah dilakukan oleh si ini kepada si itu. That is good. Namun dalam case ini kita belum boleh 100% menyalahkan dai sebab hakim sendiri belum menjatuhkan hukum. Siapalah kita untuk menghukum ataupun menghakimi si dai? Case masih dalam sesat. Doakan semoga case ini cepat selesai dan fair and square. Maksud saya adil lah. Jangan ada yang ditindas, jangan ada yang terlepas pandang. Terkait case lelaki Nigeria ini, dia merupakan seorang lelaki Nigeria, of course. Dari tadi lagi saya sudah cakap, dari Nigeria, berkawin dengan seorang wanita Malaysia. Berkawin selama 10 tahun, ada 1 anak kandung diorang. Pun begitu, si wanita mempunyai anak sebelum dia berkawin dengan si lelaki dari Nigeria ini, dan dia ada 4 anak perempuan sebelum berkawin dengan si lelaki Nigeria ini. Jadi pada hari itu si lelaki Nigeria ini, panjang betul. Si suami, sejelas saya cakap, si suami ingin merangkul anak tiri dia yang sedang tidur di ruang tamu. Kamu bayangkan dulu situasi dia. Di ruang tamu, anak gadis tengah tidur, dan ada pula bapak tiri dia mau pergi mencoba.
melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap anak gadis itu. Dan sudah tentu mama dia dan kakak dia yang lain menghalang, kakak atau adik-adik lah, adik-beradik dia yang lain menghalang. Mengamuklah si suami. Sebab dia mengamuk, maka istri dan anggota keluarga yang lain berlari pergi minta bantuan jiran. Sementara itu dia punya anak kecil yang cucu dorang di sana, dia marahkan. Jadi dia nampak cucu dia nangis-nangis, dia ambil, dia lempar di bawah. It's like ekspresi dia semasa mengamuk, ekspresi dia menunjukkan yang dia itu seorang yang kuat dan berani. So dia lempar seorang manusia kecil, anak kecil, dari atas ke bawah. Dan of course masih kecil guys, baru 4 tahun. Of course dia akan terus, semoga arwah berada di kalangan orang-orang yang beriman. Semoga berehat dengan tenang, dan semoga keluarga yang kehilangan anak ini diberi kekuatan lah menghadapi hari-hari yang mendatang. Dan yang pastinya case ini akan menjadi trauma dalam keluarga tersebut, yang mana cukup lah guys. Kalau kita ingin merusakkan kehidupan, rusakkan hidup sendiri, jangan kasih rusak orang lain punya hidup. Tahan. Sedih lah, mau bayang apa perasaan. Sebab saya pun ada anak, dan saya tahu bagaimana rapuhnya seorang anak kecil. Unbelievable bila seorang dewasa baling budak kecil, baling dari atas ke bawah. Saya tidak boleh hadam dan saya tidak boleh terima apa yang dia pikir. Dia ingat sampah, apa dia ingat kertas, plastik, main buang saja begitu. Orang kot kan. Oke, next. Kita pergi kepada cerita yang ketiga yang tengah viral sekarang, yaitu case seorang cashier ataupun pekerja. Dia bekerja di sebuah kedai serbanika. Saya rasa saya tahu kedai serbanika itu sebab saya nampak dia punya baju, dan saya pernah nampak kedai yang baju pekerja dia begitu warna dia. Tapi case ini bukan case maut, ya cuma case menampar. Cuma wanita yang ditampar ini sedang hamil 5 bulan, dan kejadiannya bermula apabila dia sedang memasukkan barang di dalam plastik, barang seorang customer wanita, dan tanpa sengaja dia terlepas dari tangan dia, terkeluar dari plastik lah itu barang. Kamu pun tahu kan seorang wanita yang hamil kalau dia bekerja dari pagi sampai malam, ataupun dari petang sampai malam, of course dia akan mudah lelah, mudah kepenatan, dan exhausted maybe, dan tend to jatuhkan barang yang dia pegang. So, saya sendiri pernah hamil 4 kali saya hamil, dan saya tahu sangat keadaan tubuh seorang wanita hamil macam mana. Walaupun dia sedang hamil, dia kerja juga, which is salute to you Nur Ain. Baik kepada cerita dia tadi. Cerita dia kan, si Nur Ain kan tidak sengaja kasih jatuh barang. Jadi perempuan ini pun dia merasa macam, pekerja ini tidak ikhlas buat kerja ya. Oke, dia keluar. Beberapa menit kemudian suami dia masuk. Suami dia marah pekerja tadi. Kalau awak tak mau kerja, awak berhenti saja. Jangan buat kerja tak ikhlas main baling-baling barang orang. Ya, lebih kurang begitulah supaya kamu paham ya. Pemahaman saja. Dia punya sort of contoh saja lah supaya kamu paham situasi dia. Jadi dijadikan cerita suami kepada customer perempuan tadi. Dia marah-marahkan. Lepas itu dia tampar pipi kiri. Gitu. Yang mana saya tidak boleh terima, sebab kita siapa? Kita siapa untuk tampar orang lain yang bukan saudara mara kita, bukan anak kita, bukan adik kita? Oh my god, saya tidak paham dari mana ada orang belajarnya. Adat yang pergi marah-marah orang lain yang kau tidak kenal, bukan saudara kau, lepas kau berani pula tampar tuh. Nur Ain sudah buat laporan polis untuk keselamatan dia sendiri, dan that is very very wise action. Sangat bijak untuk bertindak seperti itu. Takut nanti si tadi tuh yang memukul tuh, yang menampar tuh, dia datang lagi balik, lepas itu dia buat macam-macam kan, bahaya kan. So ya, good job Nur Ain, dan semoga Nur Ain tetap bekerja dan tetap bersemangat melewati hari-hari yang seterusnya. Walaupun dia sudah merasa malu sebab dia ditampar di depan customer lain dan di depan staff lain, dan dia sebagai seorang wanita yang sedang hamil, saya sangat tahu pergolakan hormon dan emosi seorang wanita hamil selalunya sangat mudah sakit, sangat mudah sensitif, sangat mudah menangis, dan sangat mudah down. Dan saya harap Nur Ain tetap bersemangat untuk bekerja ya. Oke guys, pengajaran yang kita dapat daripada 3 case ini ialah macam biasakan, sentiasa melibatkan mental. Dan di sini kita belajar bahwa jangan kita buat keputusan terburu-buru dalam apapun yang kita buat, dan sentiasa memilih sesuatu yang lebih baik daripada melakukan sesuatu yang jahat.
So thank you guys for watching, have a nice day, dan salam satu dunia. Hari ini saya tidak mau salam satu Malaysia sebab saya sedih. Salam satu Malaysia juga, salam satu Malaysia. Thank you guys, bye bye.